Perkenalkan, saya Mario SDS, MDS, dosen tetap Prodi S1 Desain Komunikasi Visual Universitas Telkom, Bandung. Pada kesempatan ini, saya akan mengenalkan mata kuliah yang saya ampu, yang juga sejalan dengan bidang keahlian saya, yaitu bidang Interface Design dan Interaction Design. Mata kuliah Interface Design dengan kode FAK 2CFB3, program studi S1 Desain Komunikasi Visual, membahas prinsip dan praktik dalam merancang antarmuka pengguna yang intuitif, estetik, dan fungsional. Mahasiswa akan mempelajari teori desain, hierarki visual, navigasi, dan interaksi pengguna melalui studi kasus dan proyek praktis. Mereka akan mengembangkan keterampilan dalam menggunakan alat desain, prototyping, dan pengujian antarmuka. Kuliah ini juga menekankan pentingnya memahami kebutuhan pengguna dan tren desain terkini. Tujuan akhirnya adalah menghasilkan desainer yang mampu menciptakan antarmuka yang efektif dan menyenangkan bagi pengguna dalam berbagai aplikasi digital. Mata kuliah ini membahas 6 pokok bahasan, yaitu yang pertama, pengantar interface design, yang kedua ada user interface elements, kemudian ada game identity, motion graphic in interaction design, kemudian ada user interface in game design, dan yang terakhir layout and wireframe. Perkuliahan dilakukan dalam 16 kali pertemuan, di mana luaran dari mata kuliah Interface Design adalah perancangan karya User Interface Design, yang kemudian karya-karya terbaiknya akan diajukan untuk memiliki HKI. Adapun program Learning Outcomes atau PLO yang telah dirumuskan dan divalidasi oleh Prodi dan tim kurikulum desain komunikasi visual meliputi PLO 7, mampu menelaah dan menganalisis ilmu pengetahuan, teknologi, seni, desain, dan budaya untuk menghasilkan kajian berupa tulisan ilmiah berdasarkan kaidah serta etika ilmiah. PLO 10 mampu merencanakan dan membuat konsep perancangan karya media komunikasi visual melalui riset dan analisis multidisiplin. Kemudian, Course Learning Outcomes atau CLO yang diharapkan meliputi CLO 1 mampu menelaah ilmu pengetahuan, teknologi, seni, desain, dan budaya untuk menghasilkan kajian dan tulisan ilmiah. CLO 2 mampu membuat konsep perancangan karya media komunikasi visual. Dalam proses pembelajaran, terdapat 3 komponen utama dalam proses pembelajaran mata kuliah, yaitu delivery, interaction, dan assessment atau DIA. Di dalam komponen delivery, saya memberikan materi yang relevan dan juga rencana pembelajaran siswa atau RPS yang dapat diakses dan diunduh melalui Learning Management System atau LMS kampus Universitas Telkom. Penyampaian materi dilakukan secara tatap muka dan juga daring untuk membantu mahasiswa dalam memahami pembelajaran dengan lebih baik. Media pembelajaran yang saya gunakan meliputi video, media interaktif seperti game, kuis, dan media presentasi. Komponen interaction dalam mata kuliah ini dilakukan secara dua arah antara dosen dan mahasiswa dalam proses belajar mengajar maupun proses asistensi tugas. Metode pembelajaran yang saya gunakan dalam mata kuliah ini adalah blended learning, kemudian project based learning, serta praktikum. Kemudian assessment. Sistem penilaian dalam mata kuliah ini dilakukan melalui kuis, tugas, dan tugas kelompok secara formatif. Penilaian sikap juga dilakukan dalam proses asistensi mahasiswa melalui pengerjaan tugas-tugas, serta penilaian normatif dalam bentuk tugas besar. Saya menggunakan referensi pembelajaran berupa buku pembelajaran mengenai interface design, permodelan game-game populer, serta karya dan publikasi hasil dari pengembangan riset saya sendiri terkait dengan interface design dan interaction design. Adapun sebagai referensi pendukung berupa sumber-sumber jurnal dan media digital pendukung yang relevan dengan mata kuliah interface design. Berikut adalah video pembelajaran yang saya lakukan dengan metode blended learning mata kuliah interface design pada pertemuan ketiga mengenai interface design dalam media game. Selamat menyaksikan. Selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Oke, keadaan sehat semua ya. Baik, Pak. Oke, di minggu ini kita masuk ke pertemuan ketiga mengenai user interface untuk media game. Setelah sebelumnya kita sudah belajar user interface untuk media digital ya pada umumnya. Nah, untuk yang minggu ini kita spesifik pada media game. Untuk materi, saya izin share screen dulu ya. Oke, kita langsung masuk ke materi. Di sini
terkait dengan hubungan user interface dengan game. Jadi kalau kemarin kita belajar terkait dengan kalau user interface itu dibutuhkan untuk media-media yang ada hubungannya dengan manusia dan komputer ya, entah itu nanti software ataupun perangkat aplikasi digital lainnya gitu. Tapi kalau di dalam game, user interface itu dihubungkan atau fungsinya untuk menghubungkan pemain dengan gamenya. Entah pemainnya sebagai karakter atau pemainnya sebagai pemain ya. Kalau yang sebagai karakter kan biasanya role playing seperti itu. Oke, di sini ada yang sudah pernah bikin game selain dari tugas? Kenapa? Pernah ya. Nah, kurang lebih kan untuk membuat game perlu diperhatikan juga bagaimana si game itu dijalankan kan seperti itu ya. Gitu. Oke, selanjutnya di sini akan saya tanyakan dulu nih terkait pemahaman kalian. Kalau kalian kan sebagai anak desain komunikasi visual ya di peminatan multimedia dengan berbagai konsentrasi ada animasi, game, film. Kalau anak game kan pastinya sudah paham apa yang disebut dengan narasi gitu atau yang disebut dengan cerita gitu ya. Nah, kalau di sini ada yang bisa menjelaskan nggak ke saya apa yang kalian bisa tangkap dari apa sih yang dimaksud dengan narasi di dalam game dan juga apa sih yang dimaksud dengan dunia game atau game world? Ada yang bisa kasih saya penjelasan singkat menurut pemahaman sendiri? Boleh, Pak. Jadi, Oke, Jibril mungkin ya. kita balik ke definisi dulu ya sebelum bahas lebih panjang. Oke, mangga. Eh, untuk naratif sendiri, kan narasi ya itu kan menyampaikan sebuah informasi melalui penceritaan. Nah, Oke. melalui cerita. Sedangkan untuk game world sendiri tuh lebih ke environment, lebih ke yaitu semesta yang ada di dalam gamenya tuh kayak apa sih? Nah, dua hal Hmm, ini kan berarti eh, apa ya elemen penting lah dalam menyampaikan sebuah narasi di dalam gamenya kayak eh, gimana sih untuk membangun lore atau vibes dari si game tersebut. Jadi menurut saya sih naratif dan game world ini harus saling beriringan untuk menyampaikan pesan yang ingin disampaikan. Seperti itu sih, Pak. oke, betul ya. Jadi apa yang dikatakan Jibril tadi kurang lebih itu memang betul gitu. Jadi yang namanya narasi atau cerita di dalam game, kemudian juga dunia game yang akan dibangun itu harus saling berkaitan. Nah, si dunia game dengan narasi game ini, siapa sih yang membuat gitu kan? Yang membuat itu adalah ya si game desainernya yang menerjemahkan menjadi user interface yang sesuai dengan narasi dan dunia gamenya itu yang tugasnya interface design nantinya gitu. Boleh, boleh tanya singkat, Pak. Ya, Kalau mangga boleh. soal Tetris gitu, kayak Tetris berarti naratif wordnya sama kayak itu, Pak. Apa dah goalnya gamenya itu? Kayak apa sih dah? Eh Ialah Ya, objektifnya itu. objektif ya, game objektif. Ya, betul. Jadi si eh karena yang membedakan cerita di dalam apa di dalam animasi dengan cerita di dalam game gitu ya. Kalau di game itu pasti akan mengangkat si objektif gamenya itu sendiri. Ada tujuan ya. Tujuan supaya pemainnya itu kan dalam posisi menang atau kalah atau ada kondisi-kondisi tertentu yang memang bisa dicapai oleh pemain gitu. Kalau narasi kan penonton mengikuti cerita, ya kan? Betul nggak? Gitu. Jadi kalau di dalam game dan di dalam animasi, narasi itu memang menceritakan suatu kisah atau menceritakan suatu cerita gitu ya. Tapi di dalam game itu ada objektif di dalamnya. Seperti itu. Cukup jelas ya? Oke, selanjutnya kita bahas, karena tadi ada yang namanya game world dan juga game narasi, muncullah pertanyaan nih, ketika kita membuat interface design. Apakah ketika kita membuat interface design ini akan berpengaruh terhadap ceritanya gitu? Karena kan yang namanya interface design itu visualisasi yang kita tambahkan ke dalam gamenya. Kemudian apakah si UI ini akan berpengaruh ke dalam dunia gamenya? Gitu. Jadi ada dua pertanyaan besar ketika kita membuat user interface khusus untuk media game. Nanti pertanyaan-pertanyaan ini akan menghasilkan 4 jenis user interface yang berbeda. Berdasarkan pertanyaan tadi ya, itu dibuatlah menjadi ada 4 jenis user interface. Yang pertama itu ada yang namanya non-diegetic. Kalau yang non-diegetic ini dia tidak berpengaruh ke dalam cerita gamenya, tidak berpengaruh juga ke dalam game world-nya atau dunia gamenya. Jadi dia memang benar-benar pure penambahan visualisasi aja. Ada yang namanya diegetic. Kalau diegetic, kalau kalian lihat di rumusnya di sini, itu berpengaruh ke dalam cerita dan berpengaruh juga ke dalam game world-nya atau dunia gamenya. Ada juga yang namanya
spasial. Kalau spasial dia ke dalam game world-nya atau kita sebut game space ya. Game world-nya itu dia berpengaruh. Berarti dia ada di dalam dunia dunia gamenya, tapi tidak berpengaruh ke ceritanya. Ada juga yang namanya meta. Kalau meta dia berpengaruh ke dalam cerita, tapi tidak berpengaruh ke dalam game world seperti itu. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, kita akan melihat beberapa sampel ya game-game populer yang mungkin dari kalian di sini pada senang main game kan, mungkin ada yang pernah kalian mainkan gitu. Tapi kan kalau kita sebagai pemain, kita tanpa sadar biasanya melihat game itu cuman aspek fun-nya aja gitu. Aspek fun-nya mungkin juga ada yang aspek edukasinya, tapi sebagai game designer, apalagi interface designer ya kita harus paham ini maksudnya kemana sih gitu. Bagaimana kita merancang si interface itu supaya informasi yang disajikan itu bisa diterima pemain nantinya gitu. Memang tugasnya seperti itu ya. Oke, yang pertama di sini ada diegetic user interface. Nah, kalau tadi kita lihat di perumusan, kalau diegetic itu kan dia berpengaruh terhadap cerita, berpengaruh juga terhadap dunia gamenya gitu. Sekarang contohnya misalkan kalau game apa namanya game Far Cry, ada yang pernah main nggak game Far Cry atau game-game FPS, game-game yang eksplorasi gitu ya. Role playing sih biasanya menggunakan yang diegetic ya. Kita bermain sebagai karakter apa gitu ya di dalam gamenya. Kemudian ketika kita ingin mengakses peta atau mengakses apa namanya eh tunjuk arah, kita pengen tahu health bar dari karakter kita, kita pengen tahu kemampuan karakter kita, itu disajikan informasinya melalui visual yang melekat pada karakternya gitu. Berarti dia berpengaruh terhadap ceritanya kan, dan si interface-nya juga hadir ke dalam dunia gamenya gitu. Karena berbeda nanti ketika user interface yang dihadirkan tidak berpengaruh pada cerita dan dunia gamenya. Nah, kalau di sini, misalkan nih, karakter kalian itu berperan sebagai petualang di dunia, di hutan lah gitu ya, di hutan gitu. Ketika kalian ingin mengakses peta gitu ya, atau map di dalam gamenya, ya si karakter mengeluarkan map gitu. Map ini sebagai item aktif di dalam gamenya, kan gitu ya. Kemudian juga si mapnya itu bentuk mapnya, kemudian jenis kertas dari mapnya itu juga sangat berpengaruh dengan ceritanya. Kalau ceritanya di si karakternya itu sebagai petualang di alam liar, kan nggak mungkin dong nanti mapnya itu digital, futuristik gitu ya. Ada cahaya-cahaya, ada laser-lasernya kan nggak mungkin gitu. Kayak itu nggak mungkin, cuman nggak sesuai dengan ceritanya gitu kan. Nah, karena di sini dia tokohnya itu apa tadi tokohnya di alam liar gitu ya, petualang ya pasti jenis petanya itu disesuaikan dengan tokohnya, penceritaan tokohnya. Sampai sini jelas ya terkait dengan diegetic ya, karena memang diegetic ini yang paling kompleks dibandingkan ketiga jenis user interface lainnya. Nanti kalau ada pertanyaan bisa langsung ajukan aja. Di sini ada yang non-diegetic user interface. Kebalikannya dari diegetic, kalau non-diegetic user interface itu lebih tidak berpengaruh terhadap cerita dan juga terhadap game world-nya, terhadap dunianya. Jadi kalau misalkan kalian pernah lihat HUD ya, atau head-up display, atau dashboard gitu kan, kayak main game balapan, main game apalagi game MOBA tuh biasanya game FPS juga biasanya ada sih yang menampilkan skill-skill dari karakternya atau menampilkan peta dari atau denah dari area yang ada di situ, menampilkan juga health point-nya, itu disajikan dengan head-up display gitu. Fungsinya sama tadi kan ya dengan yang diajarkan menginformasikan kepada pemain. Hanya saja penerapannya atau implementasinya berbeda gitu. Nanti akan paham kenapa dibedakan seperti ini ya gitu. Nah, untuk yang diajarik ini kan tidak berpengaruh sama sekali dengan ceritanya gitu. Kita menempatkan si dashboard ini ke dalam gamenya itu tidak berpengaruh dengan cerita gitu. Dan tidak pengaruh juga terhadap dunia gamenya karena dia tidak sebagai item aktif di dalam gamenya dan juga tidak menceritakan dari segi karakter atau cerita dari gamenya. Dia memang benar-benar adisi ya atau penambahan visual ke dalam gamenya gitu. Jadi kita sering menganggap untuk yang non diegetic ini seperti fourth wall ya atau tembok keempat yang menghubungkan si pemain dengan gamenya gitu. Memang terlihat lebih simple, hanya ketika si dashboard ini tidak tematik ya, tidak sesuai dengan tema gamenya, di aspek imersif
atau keterlibatan pemain ke dalam gamenya itu jadi berkurang gitu. Jadi orang kadang sadar, oh saya lagi di dunia game. Game yang bagus, game yang imersif itu kan ketika orang memainkannya benar-benar terlibat, benar-benar lupa dengan dunia realnya gitu. Oke, selanjutnya di sini ada spatial user interface. Untuk spasial dia berpengaruh ke dalam dunia gamenya. Kenapa kita sebut dia berpengaruh? Karena dia sebagai elemen aktif, elemen visual yang aktif ada di dalam dunia gamenya. Tapi tidak berpengaruh ke dalam ceritanya. Karena bentuk-bentuk atau warna-warna tertentu itu tidak ada pengaruhnya dengan cerita gitu. Misalkan nih, kalau kalian pernah main game Harvest Moon, itu ketika si karakternya ingin menyiram tanaman gitu ya. Mau mau siraman itu seberapa besar atau seberapa kecil, itu akan ditunjukkan dengan adanya visual clue gitu. Entah bentuknya kotak atau bulat, itu kan nggak berpengaruh sama sekali dengan ceritanya. Tapi ketika ada di dalam dunia gamenya, dia akan berpengaruh. Karena itu akan berpengaruh dengan si tanamannya kan. Kita mau bikin siramannya itu besar atau kecil itu akan berpengaruh nanti dengan dunia gamenya gitu. Visual clue ini yang nantinya disebut sebagai spatial user interface. Atau misalkan kalau kalian pernah main game Mobile Legends, ketika kita nyerang tower atau misalkan posisi kita ada di luar jangkauan serangan tower itu akan warnanya seperti apa sih? Gitu. Karena pemain harus tahu nih karakter saya lagi diserang atau enggak ya, atau karakter saya ini masuk jangkauan serangan tower atau enggak. Itu harus jelas warnanya atau bentuknya itu bisa. Yang namanya visual clue gitu, petunjuk visual. Misalkan warna merah itu menunjukkan karakter kita masuk ke jangkauan serangan tower. Atau warna hijau itu menunjukkan karakter kita atau menginformasikan karakter kita itu tidak dalam jangkauan serangan tower. Nah, ketika kita membuat sebuah informasi di dalam user interface ya, khususnya di dalam game, informasinya itu nggak boleh bias. Kalau merah itu apa, hijau itu apa. Dan itu memang harus konsisten di setiap informasi yang kalian berikan. Jangan lagi nanti misalkan warnanya berubah lagi. Ketika eh, informasinya sama tapi warnanya berubah gitu, nanti akan menjadi bias atau misinformasi gitu. Oke, selanjutnya kita bahas terkait dengan meta UI. Nah, kalau untuk yang meta UI ini dia berpengaruh nih terhadap ceritanya, tapi tidak berpengaruh ke dalam dunia gamenya. Misalkan, kalau kalian pernah main game FPS atau pernah main game balapan ya gitu, itu kan ada yang namanya posisi karakter kita diserang gitu ya. Diserang itu tandanya seperti apa? Apakah hanya dari suara aja nih feedbacknya? Bisa jadi ya. Karena user interface itu tidak hanya berbicara mengenai visualisasi, tapi juga ada yang namanya feedback suara gitu. Tapi kan kalau suara saja biasanya belum cukup. Kalau misalkan audionya mati atau ke-mute atau seperti apa gitu kan, itu tidak atau belum bisa menggambarkan feedback yang sebenarnya gitu. Misalkan keserang, itu ada feedback visual juga. Misalkan karakter kita kena tembak, itu ada cipratan darah misalkan. Itu kan informasi ya bahwa karakter kita kena tembak. Atau misalkan ketika kita main game balapan gitu, mobil kita kebolak-balik gitu. Kita nggak tahu nih mobil kita udah berasap atau udah mau hancur. Itu informasi kita dapat dari mana gitu. Misalkan dari kaca mobil yang pecah atau misalkan ada asapnya gitu kan ya. Itu bisa juga. Atau tadi yang tergantung sih ya, tergantung dari si cerita gamenya ini gamenya menceritakan tentang apa. Itu nanti disesuaikan hubungannya dengan visual clue yang kalian tampilkan gitu. Jangan misalkan karakter kita alien gitu misalkan ya. Karakter kita alien. Kita harus riset dulu kan pasti kan warna darah alien itu seperti apa. Meskipun alien itu tokoh fiktif ya, tapi kita bisa asosiasikan alien itu sebagai makhluk asing. Berarti kan yang namanya makhluk asing dari segi apa namanya visual, dari segi aset-aset yang mendukung hal itu kan berbeda dengan tokoh manusia gitu. Kalau tokohnya itu memang ada manusia dan alien seperti itu. Misalkan dari cipratan darahnya warnanya nggak merah, kita bikin warnanya hijau atau biru gitu supaya memang nyambung dengan ceritanya atau berpengaruh dengan cerita. Seperti itu. Oke, dari sini ada yang mau ditanyakan dulu dari 4 user interface tadi? Mungkin saya, Pak, Oke, ah, Ilmi yang ya. masih saya bingung tuh, Mm-mm. kalau misalnya ya, itu kan tadi yang dibahas di yang diegetic itu, kalau Mm-mm. karakternya terlihat terluka gitu, health point-nya juga turun gitu. Mm. Tapi kalau misalnya ah, kayak model karakternya ikut juga
kalau HP-nya rendah ya, itu Hmm. karakternya, modelnya juga ikut anu gitu, berubah gitu, kayak bajunya robek gitu. Itu masuknya ke Hmm. UI atau tidak, Pak? Itu masuk ke UI karena itu masuknya ke informasi ya, informasi karakter kita nih kondisinya seperti apa gitu. Boleh tadi pakai health point atau misalkan kondisinya itu berdampak pada karakter kita, bentuknya berubah gitu kan ya, perubahan bentuk dari karakternya. Itu juga termasuk interface gitu, interface yang diegetic karena berpengaruh ke dalam si cerita, berpengaruh juga ke dalam game world-nya kan gitu. Oh, jadi Seperti itu. interface ini Nah, tidak terbatas ke tampilan HUD-nya doang gitu, tapi ke faktor-faktor lain kayak in-game modelnya itu juga terhitung interface ya, Pak? ya, itu masuknya interface juga gitu. Entah nanti yang teknisnya ya, karena itu kan bermain dengan teknis, berarti nanti kita butuh karakter yang sehat, tampilannya yang prima, dan karakter yang semakin menurun kan dari segi visualisasinya. Nah, perbedaan itu tuh yang merancang adalah user interface designer gitu. Nanti untuk dalam segi teknis perancangannya bisa misalkan dari karakter desainernya atau siapanya seperti itu. Oke, jelas, Oke, Pak. Terima kasih. oke. Mungkin ini penambahan aja ya. Jadi kan mungkin akan ada pertanyaan mengenai dari empat yang tadi itu, yang kalian pahamin tadi, itu kapan kita harus pakai yang diegetic, kapan kita harus pakai yang non-diegetic, kapan kita harus pakai spasial, kapan harus kita pakai yang meta. Atau kita harus pakai empat-empatnya, atau hanya dua aja, atau hanya beberapa. Itu kan jadi balik lagi pertanyaannya itu ke desainernya dan kebutuhan dari gamenya. Nah, kalau kita pakai yang diegetic, disarankan ya untuk game-game yang butuh waktu eksplorasi. Game-game yang santai, game-game yang kasual, game-game yang eksploratif, game-game yang petualangan, yang kita ngulik-ngulik dunia gamenya, itu kita cocoknya pakai diegetic. Karena apa? Karena yang diegetic itu memang kita harus memahami secara mendalam ya, terkait dengan perubahan visual gitu kan ya, informasi dari setiap tindakan yang kita lakukan itu kita bisa pelajarin secara santai ketika di dietik. Tapi kalau game-game kompetitif yang informasi harus cepat didapat, misalkan karakter kita kena serang, kita harus cepat tahu nih kena serangannya dari mana atau kena serangan apa gitu ya. Itu kita pakai non diegetic. Karena kalau yang non diegetic informasinya itu dia lebih mudah ditangkap oleh pemain dibandingkan yang diegetic. Tapi kalau dari segi imersivitas, memang lebih bagus yang diegetic. Jadi pertimbangannya itu bukan bagus dan tidak ya, balik lagi ke kebutuhan gamenya. Kalau misalkan tadi gamenya itu santai, eksploratif, kita cocok pakai diegetic. Kalau gamenya kompetitif, kita pakai yang non-diegetic. Boleh juga digabung dengan yang meta dan juga yang spasial, tergantung nanti kebutuhan gamenya, seperti itu. Oke, cukup jelas. Kalau gitu, tadi kita ada satu mahasiswa yang belum sempat asistensi ya. Mangga, saya persilakan untuk asistensi. Izin untuk share screen, Pak. Oke, izin saya share screen. Apakah sudah terlihat? Oke, sudah. Oke, ini yang kemarin ya, yang terkait dengan hierarki visual, kemudian juga user interface buttonnya. Oke, kalau saya lihat di sini, penempatan dari buttonnya itu sudah cukup konsisten. Hanya kayak misalkan tadi visual clue itu belum konsisten. Misalkan nih, ini masih bias antara cancel dengan apply, dia menggunakan warna yang sama gitu. Jadi bedakan antara perintah yang feedbacknya itu positif dengan perintah yang feedbacknya itu negatif. Jadi jangan sampai bias gitu. Hmm, Visual clue-nya harus jelas. Misalkan dari warnanya nih, apply itu kan kita masuknya perintah yang positif ya, feedbacknya betul. gitu kan. Berarti warnanya harus warna-warna yang positif vibes, misalkan hijau atau biru gitu kan ya. Kalau misalkan yang cancel dia perintah yang feedbacknya negatif, ya nggak? Jadi kita bisa menggunakan warna Iya, apa? merah. Oke, merah atau warna-warna yang vibes-nya negatif gitu ya, merah atau kuning kayak gitu. Jadi pisahkan antara warna-warna perintah. Itu ya yang pertama ya. Kemudian juga description ini juga harus bisa, ini kan karena ini belum menggunakan font type yang jelas ya. Mungkin nanti pemilihan font type-nya juga harus diperhatikan dari segi keterbacaan dan juga dari segi
ukuran si teksnya. Karena balik lagi nanti keterbacaan, kemudian juga kejelasan dari teksnya juga harus baik seperti itu ya. Untuk hierarkinya di bagian di sini kan menu inventory, mungkin di bagian title-nya itu bisa lihat dibuat lebih visible lagi di bagian menu inventory-nya karena itu kan hitam ya. Dia kalah Hmm, atau ketimpa dengan background-nya yang terlalu dominan. Itu mungkin bisa dibuat lebih menonjol lagi, diempasiskan seperti itu. Mungkin masukan dari saya untuk asistensi tugas kamu yang ini seperti itu ya, Reza ya. Gimana? baik, Pak. Apakah sudah bisa diterima? Sudah, Pak. Oke, kalau sudah silakan ditutup dulu ya untuk share screen. Mungkin perkuliahan kita di hari ini sampai di sini. Saya minta satu mahasiswa untuk memberikan saya summary ya atau simpulan apa yang kalian bisa tangkap dari perkuliahan hari ini gitu. Ada yang bisa kasih saya summary? Izin Pak, Oke, Cindy ya. Gimana Cindy? hari ini kita belajar tentang user interface di media game. Jadi ternyata Bro? UI itu buat ngehubungin antara si pemain sama gamenya. Kemudian ada 4 jenis UI di game itu. Yang pertama ada diegetic, non-diegetic, spasial, sama meta. Kalau misalkan diegetic itu si UI-nya tuh berpengaruh ke cerita sama dunia gamenya. Kalau non-diegetic itu nggak berpengaruh gitu ke si cerita sama dunia gamenya. Kalau misalkan spasial itu berpengaruhnya tuh ke dunia gamenya. Kalau yang meta itu berpengaruhnya ke narasi. Kemudian si kapan sih atau pada game apa sih gitu si jenis-jenis UI itunya digunakan. Jadi biasanya UI yang diegetic itu dipakai buat game-game yang santai gitu, yang slow pace. Terus yang non diegetic itu ke game-game yang cepat gitu ritmenya yang kayak yang kompetitif. Oke. Gitu. Oke, cukup baik ya. Terima kasih ya Cindy ya. Oke, perkuliahan kita selesai di minggu ini perkuliahan kita selesai di pengenalan si user interface dalam media game. Jadi saya harapkan minggu depan kalian sudah membawa tugasnya untuk pengumpulan ya, karena jalur pengumpulan adalah di pertemuan keempat seperti itu. Oke, di sini akan saya capture dulu untuk eviden pembelajaran hari ini ya. Saya izin share capture sebentar. Oke, terima kasih. Untuk presensi jangan lupa kita melakukan presensi nanti di LMS kalian masing-masing. Paling telat itu jam berakhir dari perkuliahan kita ya. Oke, kalau gitu saya pamit undur diri. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa lagi. Selamat pagi. Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak. Oke.